Hai Sobat Pencinta Catur, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas permainan saya yang sedang mengikuti turnamen di Vietnam, turnamen Grandmaster yang diadakan di kota Halong. Saya akan mengikuti 2 turnamen di Vietnam untuk mencari gelar Norma Master Internasional, atau lebih hebat lagi Norma Grandmaster, teman-teman. Yes, turnamen ini diikuti oleh 10 pecatur aja di tiap-tiap kategori. Jadi ada kategori GM, ada kategori IM, dan kategori FM. Nah, biayanya nggak murah untuk mengikuti turnamen ini. Nanti akan saya spill biayanya berapa. Dan ini adalah salah satu journey to GM dari RL Chess, perjuangan RL Chess untuk bisa meningkatkan gelar lagi. Nah, teman-teman, di babak pertama saya langsung berhadapan dengan unggulan pertama di turnamen ini, yaitu Grandmaster Novendra Priasmoro, rekan senegara juga. Gimana hasilnya? Tonton terus sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Putih memulai dengan E4, hitam E6, pembukaan Prancis, putih D4, hitam D5. Nah, biasanya Grandmaster Novendra Priasmoro kalau bertemu saya dia mainin variasi kuda C3. Nah, tapi kali ini berbeda, udah lama nggak ketemu. Dia mainnya pukul pion petak D5, exchange. Kemudian saya pukul balik, putih kuda F3, hitam gajah D6, putih H3, mencegah gajah ke petak G4. Kemudian saya main kuda E7, kemudian putih C4 dengan ide ganggu pion D5 dan tujuannya juga bisa mengancam gajah. Kemudian saya jawab dengan C6, putih kuda C3, dan kemudian hitam rokade pendek. Kemudian dilanjutkan dengan gajah E2, dan kemudian kuda D7, putih lanjutkan dengan rokade. Dan kemudian saya memukul pion C4. Putih pukul balik lagi dengan gajah. Kenapa saya pukul pion C4? Pengennya sih pion D4-nya jadi gantung gitu. Dan kemudian saya memang punya tujuan setup kuda B6 dan kemudian naikkan kuda ke petak D5. Jadi kudanya bakal enak di sinilah gitu. Dan kemudian putih lanjutkan dengan jalan benteng E1. Saya lanjutkan dengan jalan H6. Kemudian putih lanjutkan dengan jalan A3. Kemudian saya lanjutkan dengan gajah 6. Putih kuda E4 dan hitam kuda F5. Nah, kemudian putih mainkan langkah kuda E5. Kemudian saya jalan kuda C7. Nah, ini teman-teman. Ya, jadi saya langsung melakukan penawaran pertukaran. Dan kemudian cepat Grandmaster Novendra Priasmoro makan. Dan kemudian saya makan lagi dengan kuda, ada ancaman pada pion petak D4. Dan kemudian dia main menteri G4. Nah, disinilah langkah ke-17 mulai bertarung. Yes, menteri G4 mengancam kuda sekaligus memberikan pin pada raja di petak G8. Kemudian saya pilih makan pion di petak D4 dengan kuda di petak F. Kenapa nggak makan pakai kuda yang di petak E6? Nah, ini berbahaya, teman-teman. Ya, kalau kalian nggak tajam banget ngitungnya ya, di sini ada langkah hebat dari putih. Putih bakal bisa mainin langkah boom, kuda D7. Yes, tujuannya apa? Kalau dimakan, maka terjadi kuda F6, skakster. Sementara kalau misalkan bentengnya geser ke petak E8, maka putih bisa mainin kuda E ke petak F6. Nih. Dan kalau dimakan juga dimakan lagi, pin. Sementara kalau misalkan rajanya geser, ya udah putih dapetin benteng di petak F8. Kalau kuda C2 gimana tuh, Bang? Kan dapat benteng juga. Ya, tapi secara kalkulasi ini bahaya. Kuda E ke petak F6, raja geser, dan menteri F5 ancaman skakmat. Jadi ingat ya, lawan kita adalah seorang Grandmaster. Ya, tidak ada yang gratis begitu aja. Kita harus hati-hati juga. Kemudian saya pilih makan dengan kuda F. Nah, karena kan kuda di petak F5-nya juga diancam. Nah, kemudian putih makan gajah di petak D6, saya makan lagi, dan kemudian dia mengambil pion di petak H6. Nah, sebenarnya pada posisi ini saya merasa bahwa emang hitam unggul ya. Nah, dia juga, jadi setelah kita main, saya juga menimba ilmu dari Grandmaster Novendra juga. Saya tanya juga, kayaknya apa yang terjadi di posisi ini, dan saya merasa kalau gue lebih enak gitu. Dan dia juga, ya cuma apa langkah berikutnya yang akan saya mainkan? Saya mainkan langkah F5. Dan ini kurang tepat ya ternyata harusnya lebih santai aja, yaitu dengan tungguin aja, yaitu dengan benteng A ke petak D8. Fungsinya apa ya? Sebenarnya masih kalem-kalem aja. Cuman saya kayaknya karena udah lama nggak main ya, jadinya pengen menyerang aja nih. Jadi kalau benteng AD1 menteri ke sini bisa dilanjutin dengan kuda E2 kayak gini. Nah, saya lupa, saya nyerang aja langsung nih. Boom, F5 dan kemudian menteri H5. Nah, sebenarnya ini jadi seimbang ya. Kemudian saya nafsu lagi dengan dorong F4. Masih oke lah.
Kemudian setelah benteng AD1 ini saya berpikir lama nih karena bingung nyari langkahnya. Ya, tujuan saya untuk mainin langkah pion F itu sebenarnya adalah untuk mematikan gajah di petak H6 ini. Nah, cuma di sini trik ya, kalau kita mau ngambil apa keunggulannya putih, maka dia bisa menteri G6. Kalau misalkan raja ke petak H8, maka menteri H6 kayak gini kayaknya kalah ya menurut kalkulasi saya. Karena akan bisa dilanjutin dengan benteng makan kuda di petak D4. Ya, kalau dilanjutin lagi menteri D4, maka akan dilanjutin menteri H6, ya dapat lagi. Gitu kira-kira. Bakal dilanjutin kayak gini lagi. Nih. Ada gininya. Nanti bisa masuk bentengnya. Intinya sih bentengnya bakal kena lagi lah gitu. Jadi saya nggak berani makan pion di petak, nggak berani untuk makan gajah di petak H6. Ya, jadi kemudian setelah benteng AD1, apa langkah yang paling tepat? Harusnya benteng ke sini aja nih, ditungguin. Jadi kalau misalkan dia main kuda G6, di sini bisa mainin benteng F6. Kayak gini. Nah, kesalahan saya di sini adalah dengan menteri D5. Tujuannya adalah untuk supaya kudanya nggak bisa gerak sebenarnya. Tapi setelah menteri G4, saya jadi bingung lagi karena sekarang ada ancaman benteng makan kuda supaya kuda makan kuda nanti skakmat. Dan otomatis menteri yang pukul kuda, tapi kuda di petak E6 bakal jatuh guys. Nah itu yang membingungkan di posisi ini. Dan ini waktunya permainannya sampai selesai 3 jam ya. Jadi bener-bener fighting banget gitu guys. Nah harusnya di sini lebih aman benteng F petak E8. Tapi secara posisi ini udah enak buat putih. Lalu apa jawabannya real chess? Nah saya lebih pilih langkah benteng F6, jagain kuda. Nah saya sleep calculation di sini ada jalan kuda G6 dengan tujuan kuda E7. Kemudian raja H7, kuda E7, menteri C4, sikat kudanya. Gak bisa disikat pakai kuda karena menteri G7 skakmat. Saya makan pakai menteri, kemudian benteng E6. Nah, kalau saya di sini benteng E6 ya. Kalau saya di sini makan pakai pion, maka jawaban putih adalah kuda F5 guys. Masih ada ancaman ini. Gak bisa skak pula. Kalau benteng 6 menterinya kena. Kalau menteri D7 bentengnya kena. Gitu guys. Makanya di sini saya benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan kemudian saya menyerah di sini. Karena kalau dilanjutin juga pasti kalah juga. Saya mungkin akan lanjutkan dengan menteri ke petak F6, kemudian dimakan ya kalah begini. 2 lawan 1 ya. Benteng D8, kemudian akan dilanjutkan dengan gajah E3. Nah, coba benteng D1, raja naik, benteng B1. Nah, masih bisa dijaga dengan gajah D4. Nah, jadi daripada dilanjutin buang stamina, fokus buat babak kedua. Nah, nanti saya akan bahas babak keduanya. Dan akhirnya ya di game ini saya kalah ya dengan 27 langkah dan permainannya sangat brutal. Tapi saya terlalu ngegas di awal permainan ini, itu kesalahan saya. Yang seharusnya di sini mungkin jangan mainin langkah F4, tapi F4 masih benar. Setelah benteng AD1 harusnya benteng AD8 terlebih dahulu. Gitu. Bagus sih sebenarnya untuk timbul fighting spirit yang lawan Grandmaster kita berapi-api ngegas gitu ya. Tapi kalau kita tidak tepat kalkulasinya, itu yang akan berbahaya teman-teman. Nah, tapi poin pentingnya gini. Jadi pasti banyak yang menduga bahwa wah ini mah bakalan remis gitu ya. Nah, walaupun kita cuman berempat doang, jadi ada 4 atlet Indonesia yang tanding di sini, dan saya sama Novenda itu satu grup. Tidak ada itu kata perjanjian kayak besok kita ketemu, ya udahlah remis aja sih satu negara gitu. Tidak ada ya teman-teman. Dan saya juga menghormati beliau sebagai Grandmaster juga, ngobatin Novendra walaupun lebih muda usianya sebagai Grandmaster juga. Jadi tidak ada kata I'm begging gitu, kayak minta untuk remis gitu. Dan kita memang ya udah main-main aja, kalau emang remis ya remis gitu. Nah gitu. Nah karena ya contohnya aja ada di WhatsApp aja ya coba aja remis buat nama Indonesia kayak gitu. Nah itu bukan pola yang bagus ya. Walaupun sesama Indonesia, tetap kita harus fight dan tunjukin kalau ya inilah olahraga gitu. Jadi apa ya maksudnya, ya benar-benar harus sportif lah gitu. Itu poinnya. Dan
setelah bertanding ya kita nggak musuhan gitu, tetap aja kita makan bareng, teman bareng, ketawa bareng gitu lah. It's just sport dan kita mesti enjoy, dan itu adalah kira-kira seperti itulah kebiasaan-kebiasaan lama yang udah tumbuh lama harus kita hilangkan gitulah. Perasaan gak enak dan malah membuat kurang bagus itu yang harus kita hilangkan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti saya akan update game keduanya. Hari ini babak ketiga. Saya akan main sore nanti melawan International Master dari Filipina. Sebenarnya udah Grandmaster kayaknya deh, si Daniel Quizon teman-teman. Dan tadi sore saya melawan pecatur Vietnam. Nah, hasilnya bagaimana nanti saya update video berikutnya. Yuk coba berapa view-nya nih, kira-kira bisa viral nggak nih? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Coba kita bahas apa lagi guys.